Bab 27. Diunggah oleh baca suara. Pedang itu meluncur tanpa suara dari sarungnya untuk membuka mata pedang yang rata itu. Mau tak mau aku menelan segumpal udara ketika aku jatuh kesurupan, menatap senjata yang terlalu indah untuk dianggap sebagai senjata biasa. Bilah sempit itu lurus dan tipis seperti rapier, tetapi memiliki ujung ganda, membuatnya cocok untuk menebas serta menyodorkan. Saat ujung tajam dari pisau melengkung dengan halus ke ujung yang tajam, aku tidak bisa tidak memperhatikan bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa pisau itu telah diasah. Berat dan keseimbangan pedang agak sedikit menurut saya, tetapi itu masih jauh lebih baik daripada alat kasar yang saya ambil sebelumnya. Namun, bahkan cacat ini dibayangi oleh kualitas dan warna pedangnya yang menakjubkan. Rona terang bilah pisau itu tampaknya hampir menghasilkan kilau sendiri, bahkan di dalam ruang penyimpanan redup. Ada perbedaan mencolok dengan sarung dan gagang mat hitam, membuat warna bilah semakin cerah. Terlepas dari kenyataan bahwa bilahnya sangat sempit dan tipis, beberapa tes pada wadah besi terdekat menegaskan daya tahan dan kekuatannya. Aku bisa mengatakan dengan yakin bahwa, bahkan di duniaku yang dulu, tidak ada pisau yang ditempa dengan baik seperti ini. Apakah pedang ini benar-benar dimaksudkan untuk tamers binatang atau kriteria lebih khusus? Saya berpikir ketika saya melihat ke bawah pada Sylvie. Sambil mengangkat kepala mungilnya, Sylvie mengeluarkan celoteh bahagia sebagai tanggapan. Mempelajari pedangnya lebih dekat, aku melihat ukiran kecil yang tertulis pada bilah di dekat cengkeraman. Downs Balatwe, K4. Begitu kata-kata itu keluar dari bibirku, rasa sakit yang membakar tiba-tiba keluar dari tempat aku mencengkeram pedang, membuatku menjatuhkan senjata. Ada luka yang sudah dipautkan di telapak tanganku. Aku ragu-ragu untuk mengambil kembali pedang itu, tetapi ketika aku melakukannya, aku bisa melihat sisa-sisa samar darahku diserap ke dalam pegangan pisau. Apakah kamu baik-baik saja, Papa? Sylvie berlari di sampingku, mencakar kakiku, khawatir. Saya baik-baik saja, si Level. Setelah menggaruk bagian bawah dagu ikatanku, aku memberikan pedang itu ayunan lagi. Kali ini, titik keseimbangan pedang sejajar sempurna untuk mencocokkan dengan tubuhku yang belum berkembang. Bahkan gagang bilahnya tampak semakin kecil agar pas di tanganku, seolah dibuat untukku. Ada beberapa staf dan tongkat yang sangat berharga yang memiliki kemampuan untuk mengikat dengan satu pengguna, memungkinkan manipulasi mana yang lebih baik antara senjata dan master, tapi aku belum pernah mendengar ada pedang melakukan sesuatu seperti ini. Sambil mengangkat pedang, aku merenungkan lelaki itu, yang inisialnya, Wei. K4. Siapa orang ini dan bagaimana ia mampu menempa pedang seperti itu? Saya menyadari betapa banyak waktu telah berlalu ketika suara samar ayah saya membuat saya keluar dari kesurupan. Dengan cepat menyarungkan pedang baruku, aku berjalan kembali ke tempat ayahku berada, Sylvie menumpang di atas kepalaku. Dalam perjalanan kembali, saya memastikan untuk mengambil pedang pendek yang saya pilih untuk dicadangkan. Yah, apakah kamu melihat sesuatu yang kamu sukai? Vincent, yang telah berbicara dengan ayahku, bertanya. Aku mengangguk, mengacungkan pedang pendek padanya, aku menemukan pedang ini dan, setelah beberapa ayunan, aku mulai menyukainya. Apakah aku boleh mengambil ini? Vincent mengambil senjata dari tanganku, menarik pedang dari sarungnya. Bukan pedang kualitas terbaik tetapi pedang itu solid dan tidak akan mudah patah. Ray, bagaimana menurutmu? Ayah saya menerima pedang, mempelajari bilah, cengkeraman, dan penjaga sebelum mengambil beberapa ayunan dan tusukan. Keseimbangan bukan yang terbaik tapi kupikir itu akan bagus sebagai pedang pertama. Tapi tongkat apa yang kamu pegang? Mencoba untuk tidak mempermasalahkan hal itu, aku mengangkat bahu dengan santai. Aku tersandung tongkat yang sangat kokoh ini dalam perjalanan kembali ke sini. Apakah kamu keberatan jika aku membawa pulang ini untuk berlatih bersama, Paman Vincent? Benda tua itu. Saya ingat salah satu pedagang saya memberitahu saya bagaimana seorang lelaki tua yang pikun baru saja menyerahkannya kepadanya, menggumamkan sesuatu tentang menemukan seorang guru yang layak. Kami memiliki beberapa inspektur kami untuk memeriksa apakah ada sesuatu yang istimewa tentang itu, tetapi untuk semua yang mereka bisa mengetahuinya, itu hanya sebuah tongkat yang kokoh dan keras. Ini telah mengumpulkan debu di sini jadi jika Anda pikir itu akan berguna bagi Anda, silakan dan ambil, jawab Vincent, dengan ringan meremas bahuku. Iklan. Sukses. Kerajaan Eleanor TESSIA Eralit's Point of View. Aku menghela nafas berlebihan, melihat keluar jendela dari kamarku. Tanganku menjadi mati rasa karena menyandarkan kepalaku padanya begitu lama, tapi aku tidak ingin bergerak karena aku hanya menjadi lebih jengkel. Beraninya dia, Arf bodoh. Akhirnya, dengan susah payah bangun, aku melepaskan frustrasi terpendamku dengan menendang dinding. Aduh. Arf bodoh. Ini salahnya juga. Sambil menggendong kakiku yang sakit, aku menyeka air mata yang mengalir di mataku, tak yakin apakah itu karena rasa sakit di kakiku atau kesendirianku. Saya baru saja kembali dari rumah Nenek Rinia. Itu sulit, tapi akhirnya aku bisa membuatnya merasa bersalah karena membiarkan aku memata-matai, maksudku, pastikan Art baik-baik saja. Aku seharusnya senang dia bersama keluarganya dan segalanya. Tapi bukankah dia merindukanku?
Dia terlihat terlalu bahagia. Dan siapa gadis itu? Bukankah Art bertindak sedikit terlalu baik padanya? Gadis licik itu bahkan mendapat Art untuk mengajarinya bagaimana memanipulasi mana. Dia tidak pernah mengajari saya. Arthur itu, ketika aku menanganinya, aku akan memberinya sepotong. Siapa aku bercanda, aku hanya ingin melihatnya. Sudah beberapa bulan sejak dia pergi tetapi setelah terbiasa melihatnya setiap hari, bulan-bulan itu terasa seperti bertahun-tahun. Mungkin aku seharusnya memperlakukannya dengan lebih baik saat dia di sini. Mau tidak mau aku merasa ngeri mengingat semua kali aku secara fisik melecehkannya, sama seperti alasan untuk menyentuhnya. Tapi itu bukan salahku, itu salahnya karena menjadi idiot berkepala tebal. Mama dan Papa cukup bangga bahwa Ferit, bocah bangsawan yang bermain-main dengan Art, dan saudara perempuannya dapat menempati posisi 5 besar selama kompetisi uji coba yang mereka lakukan dengan manusia, tetapi aku tidak peduli. Itu hanya pertunjukan untuk menyombongkan kekuatan kita pada manusia dan kurcaci. Kakek telah menyebutkan bahwa turnamen kontinental yang sebenarnya, yang oleh manusia disebut sebagai itu, akan terjadi setiap 5 tahun mulai sekarang. Apakah itu berarti saya harus menunggu 5 tahun untuk melihat Art? 5 tahun penuh. Ini payah. Satu-satunya hal yang menjauhkan saya dari Art adalah pelatihan. Tujuan saya adalah menjadi lebih kuat dari Arthur. Lain kali kita bertemu, aku ingin mengejutkannya dengan seberapa banyak aku tumbuh. Mungkin saat itu dia akan melihatku dengan cara berbeda. Arthur bodoh, saya ulangi. Meskipun dia lebih muda dariku, dia masih memperlakukanku seperti anak kecil. Meskipun aku yang lebih tua. Aku mengangkat bola berisi air yang diberikan Nenek Rinia kepadaku sebagai hadiah. Dia mampu menangkap adegan dan mengintegrasikannya ke dalam bola sehingga itu akan terus-menerus menunjukkan gambar wajah Arthur. Dami, aku mengutuk gelembung itu, menyodok bola di mana gambar pipi Arthur berada. Tiba-tiba, pintu terbuka. Yang muda, aku punya yang bagus. Kakek, apa yang aku katakan tentang mengetuk? Aku menjerit, dengan cepat berusaha menyembunyikan bola di belakangku. Namun, dengan senyum licik di wajahnya, aku tahu bahwa dia sudah menyadarinya. Aku tahu kamu menggunakan bola itu dengan baik, dia mencibir seperti biasanya. Kakek bodoh. Aku meraih bantalku di dekatnya dan melemparkannya ke arahnya sebelum dia bisa melihat betapa merahnya wajahku. Jangan pedulikan, jangan keberatan. Aku lebih suka menikmati Arthur sebagai cucu lelaki, bagaimanapun. Tapi bukankah ini sedikit terlalu dini untuk itu sekarang? Dia tertawa terbahak-bahak saat dia terus menggodaku. Sambil mengusap kepalaku dari kakek, aku melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rasa malangku, tidak mampu mengeluarkan apapun selain gerutuan frustrasi sebagai jawaban atas ejekannya. Jangan mencibir sekarang. Aku punya kabar baik untukmu, si kecil. Aku menoleh sedikit untuk menunjukkan bahwa aku sedang mendengarkan. Membiarkan tawa hangat lainnya, dia berbicara. Sekarang. Tubuh saya berputar sangat cepat sehingga saya menjadi pusing. Kalau begitu aku akan mengatakan bahwa kamu adalah kakek terbaik yang pernah ada. Aku memotongnya bahkan sebelum dia selesai berbicara. Kamu tidak berbohong padaku, kan? Saya meraih lengan kakek dan menariknya dengan keras. Aku mendengar suara tawa dari pintu. Apakah kamu memberitahunya, ayah? Mama dan Papa berjalan ke kamar, tersenyum. Aku menoleh ke mereka, Mama, Papa, benarkah aku bisa pergi ke sekolah bersama Arthur? Tenang, Tess, ibuku dengan lembut menegur ketika dia menepuk kepalaku. Kakekmu memiliki hubungan dekat dengan Direktur Akademi Sirus saat ini. Dia berhubungan dengannya baru-baru ini dan dia dengan gembira memberitahu kakekmu tentang bagaimana akan ada augmenter unsur-unsur kuadra jenius yang menghadiri sekolahnya dalam 3 tahun. Petik 1. Siapa lagi selain Arthur yang merupakan augmenter kuadra elemental? Aku langsung tahu, tapi tentu saja, aku tidak mengatakan apa-apa tentang aku melatihnya. Itu adalah rahasia kecil yang aku rencanakan untuk mengejutkannya nanti, dia mengeluarkan seringai jahat. Kenapa dia menunggu 3 tahun sebelum pergi ke sekolah? Bukankah dia lebih dari cocok untuk pergi sekarang? Saya mencoba berbicara dengan santai, tetapi kegembiraan saya membuat saya menyeringai. Iya, dia memang menyebutkan sesuatu tentang dia yang ingin menjadi petualang, kakek merenung. Ibuku dengan lembut meremas tanganku. Bagian yang penting adalah ini memberi kita cukup waktu. Kami masih berusaha menegosiasikan persyaratan untuk melakukan uji coba untuk integrasi generasi muda elf dan kurcaci untuk bersekolah bersama dengan manusia di Akademi Sirus. Raja Sapin setuju bahwa satu-satunya cara untuk mulai memperbaiki hubungan kami adalah dengan memungkinkan generasi muda untuk saling mengikat, jelasnya. Kamu sebaiknya berlatih keras, si kecil. Banyak yang menunggangi ini. Aku berani bertaruh bahwa Arthur telah memilih untuk menjadi seorang petualang sebelum bersekolah sehingga dia bisa mendapatkan pengalaman nyata dalam pertempuran. Setelah dia selesai, dia akan seusia dengan siswa biasa, jadi tetaplah waspada. Dia akan menjadi populer, jadi jika kamu tidak merebutnya, beberapa gadis beruntung lainnya akan melakukannya. Kakek menembakku dengan kedipan jahat. Ayah, kupikir itu sudah cukup menggoda sekarang. Lihat, Tess hampir menangis. Aku hampir tidak bisa melihat ayahku menggelengkan kepalanya melalui mata berair ketika aku berusaha untuk tetap kuat. Kerajaan Sapin Arthur Lewin's Point of View.
Selamat ulang tahun Arthur. Semua orang berteriak serempak. Seluruh rumah Helstea didekorasi dengan mewah dengan ornamen meriah dan benang tenun sebagai tanduk kembar dan keluarga Helstea serta kumpulanku sendiri untuk mengucapkan selamat ulang tahun ke-9ku. Terima kasih semua untuk bersamaku. Aku membungkuk dalam-dalam ketika Sylvie meniruku, menganggukkan kepala kecilnya. Makan malam itu ternyata luar biasa saat para koki keluar malam ini. Ibu saya memastikan untuk memasukkan beberapa hidangan favorit saya, beberapa di antaranya dia buat sendiri. Sebuah panorama kebisingan memenuhi aula, tawa anak-anak, denting gelas anggur dan langkah kaki pelayan dan pelayan yang sibuk. Meja itu sangat keras ketika Adam mengucapkan lelucon keras dan mengolok-olok beberapa anggota dengan momen memalukan mereka saat menjelajahi ruang bawah tanah. Adam, kamu sepertinya lupa saat tikus tanah bertanduk menyelinap di bawahmu ketika kamu sedang kencing di ruang bawah tanah. Seingatku, kamu begitu takut, kamu mendarat lurus di punggungmu, kencing pada dirimu sendiri seperti air mancur, Jasmine berkata dengan dingin ketika dia dengan santai terus menyesap tehnya, bahkan tidak mau repot-repot memandangi Adam yang ketakutan. Puff, makanan di mulutku menyembur keluar ketika aku berusaha menahan tawaku. Ayahku tertawa terbahak-bahak, hampir jatuh kembali ke kursinya ketika dia mengarahkan jarinya pada Adam yang membeku. Bahkan Vincent sudah membenamkan wajahnya di tangannya ketika dia berusaha agar tidak tertawa. Tidak, kamu. Kukira tidak ada yang bangun ketika itu terjadi. Wajah Adam berubah pucat pasi dan bahunya terkulai dalam kekalahan total. Sementara itu, para wanita hanya menggelengkan kepala karena malu pada perilaku pria. Semua orang bersenang-senang. Ellie menimpali dengan penuh semangat untuk memberitahu kita semua tentang petualangannya mempelajari cara membaca dan menulis, mencoba menjadi bagian dari percakapan orang dewasa juga, sementara Lilia hanya tertawa dan setuju. Setelah makan malam, semua orang bermigrasi ke ruang tamu di mana api baru saja dinyalakan dan area yang dipenuhi dengan aroma berasap. Selamat ulang tahun lagi, nak. Hadiah ini dari ibumu dan aku, dan tentu saja, Ellie juga. Ayahku memberiku paket yang dibungkus kain sementara ibu menahan Ellie, yang jari-jarinya yang gelisah ingin membuka bungkus hadiah. Membukanya, aku melihat sarung tangan tanpa jari yang hanya ditujukan untuk tangan kiriku. Warnanya hitam dan sederhana tetapi tertanam di atas sarung tangan itu 3 batu putih. Ayahmu memburu bahan untuk sarung tangan dan aku menanamkan mantra penyembuhanku ke 3 batu putih. Masing-masing batu membawa mantra sekali pakai. Aku yakin itu akan berguna untuk memiliki beberapa langkah keamanan saat kamu pergi keluar pada misi. Ibuku menatapku dengan senyum sedih. Saya tahu dia masih belum siap untuk mengirim saya pergi. Terima kasih Bu, Ayah, Ellie, aku menyukainya. Ini akan sangat berguna bagiku. Aku saling memeluk setiap anggota keluargaku. Mengenakan sarung tangan, aku bisa tahu seberapa kokoh bahannya, belum lagi bahwa 3 mantra penyembuhan akan sangat berguna dalam situasi yang ketat. Selanjutnya Vincent mengeluarkan sebuah kotak kecil. Dia secara dramatis berlutut dan membuka kotak itu, mengungkapkan 2 cincin perak, 1 polos, dan 1 dengan permata kecil yang jelas. Petik 2. Kemana dia pergi dengan ini? Sayang, berhentilah menggoda anak itu. Tabitha menepuk pundak Vincent sambil menahan tawa. Oke, Arthur, ini lebih dari hadiah untuk keluargamu daripada kamu, tapi aku yakin kamu akan menghargainya juga. Cincin ini, Vincent mengeluarkan cincin polos, apa yang akan kamu kenakan, sementara cincin ini, dia menyerahkan cincin permata itu kepada ibuku, adalah apa yang akan dikenakan ibumu. Tabitha melanjutkan untuknya, Alice, saat Arthur mengenakan cincin itu, kamu akan dapat mengetahui apakah dia baik-baik saja atau tidak. Cincin biasa dapat mengawasi sirkulasi mana yang secara alami mengalir dalam tubuh penyihir. Jika aliran mana alami berhenti, cincin yang kamu pegang, Alice, akan menyala merah dan memancarkan suara bernada tinggi. Petik 2. Kami berpikir sangat keras tentang apa yang mungkin diperlukan Arthur selama masa hidupnya sebagai seorang petualang, tetapi Lilia sebenarnya yang mengemukakan kemungkinan memberikan hadiah yang akan membantunya dan keluarganya. Sayangnya, cincin itu tidak bisa berbuat banyak. Lebih dari itu, tetapi kupikir ini akan membuatmu lebih tenang, Alice Ray. Vincent mengangkat bahu. Ibu saya menangis sambil memegangi cincin itu. Oh Tabitha, Lilia, terima kasih. Dia memeluk mereka berdua dalam pelukan erat. Terima kasih, Vincent. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Vincent sementara dia menjabat tangannya, mengatakan betapa ini tidak banyak artinya. Aku hanya bisa tersenyum, menatap ibuku. Jika cincin ini bisa membebaskan keluarga saya dari terus-menerus mengkhawatirkan saya, maka ini adalah hadiah terbaik yang bisa saya minta. Tapi aku tidak bisa tidak khawatir dengan kehadiran psikologis yang memakai cincin itu pada ibuku, dia mungkin akhirnya memeriksanya dengan agama. Yah, bagaimana kita bisa mengalahkan itu, kawan? Adam menimpali. Malaikat pelindung saya Durden berjalan ke arah saya, memberikan saya sehelai kertas perkamen. Kamu tahu, kami juga memikirkan hal yang sama dengan keluarga Helstea. Kami benar-benar tidak bisa memikirkan apa yang harus diberikan kepada monster kecil itu sehingga kami memutuskan ini. Adam melambaikan tangannya dengan dramatis. 2 gulungan itu adalah gulungan transmisi suara. Aku tidak akan menguraikan betapa mahalnya ini, karena mereka sangat mahal, aduh. Ngomong-ngomong, dengan ini,
kamu sekarang memiliki sumber komunikasi satu kali. Masukkan saja mana ke dalam gulungan, Arthur, dan kamu akan dapat mengirim pesan ke gulungan lainnya. Setelah pemegang gulungan lainnya menerimanya, Mama Liwin, dia kemudian dapat mengirim balasan. Setelah balasan dikirim dan orang lain mendengarkannya, perkamen itu akan berubah menjadi abu. Tada, terima kasih kembali. Adam membungkuk dramatis. Para anggota tanduk kembar semuanya bergiliran berbicara tentang kinerja egois Adam, tetapi mereka memberi keluarga saya senyum hangat. Saya dapat mengatakan bahwa suasana hati ibu dan ayah saya telah berubah jauh lebih baik setelah mengetahui bahwa mereka tidak akan mengirim putra mereka ke siapa yang tahu di mana tanpa tahu bagaimana keadaannya dan apa yang akan terjadi padanya. Saya memberi pelukan kepada masing-masing tanduk kembar dan keluarga Helstea, berterima kasih atas hadiahnya. Lilia menjadi merah padam sementara Tabitha hanya terkikik padanya. Jujur, saya sudah memiliki apa yang saya butuhkan, tetapi cincin dan gulungan itu akan menjadi sumber kenyamanan yang tak ternilai bagi keluarga saya, yang paling saya khawatirkan. Segera setelah itu, mantan anggota partai orang tua saya semua pergi untuk kembali ke penginapan mereka. Keluarga Helstea kembali ke atas ketika Lilia mulai tertidur, lelah karena hari yang panjang, meninggalkan aku hanya dengan orang tuaku. Ellie tertidur sambil mendekap Sylvie yang mendengkur. Aku sudah berkemas, bersiap untuk pergi besok pagi dan bertemu dengan Jasmine di depan rumah. Malam ini akan menjadi kesempatan terakhir untuk berbicara sebelum aku pergi. Besok adalah hari besar, Nak. Apakah kamu senang? Ayah saya menggenggam bahu saya. Mata ayahku merah padam karena aku bisa melihatnya menahan air mata. Ibuku sudah menyerah menahan emosinya dan berlutut untuk memelukku erat-erat, wajahnya terkubur di dadaku saat dia mengendus. Aku akan baik-baik saja Bu, Ayah. Aku berjanji akan berusaha kembali ke rumah setiap ada kesempatan. Jika terjadi sesuatu, kamu akan bisa tahu. Setelah berbicara tentang hidup saya dan bahaya menjadi seorang petualang, orang tua saya mengantar saya kembali ke kamar saya. Aku menjatuhkan diri ke tempat tidur dan menatap langit-langit, Sylvie tertidur di sebelahku. Saya memiliki keluarga dan sekarang, saya memiliki orang-orang yang mencintai saya. Saya memiliki orang-orang yang peduli pada saya apa adanya, bukan karena posisi saya. Perasaan yang menyenangkan bahwa saya tidak akan pernah mau menyerah. Saya akan berjuang untuk itu dan memastikan untuk menghargai emosi ini yang tidak saya miliki di dunia sebelumnya. Untuk itu, saya perlu memperbaiki diri. Lebih dari ketika saya menjadi raja.